حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang asal-usul dari bela diri jalanan muslim modern Mosdef System. Oleh karena itu, untuk asal-usul bela diri jalanan muslim modern Mosdef System tidak lepas dari asal-usul keluarga pendiri Mosdef System ataupun pendiri Mosdef System itu sendiri. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas khusus tentang konsep asal-usul dari keluarga pendiri Mosdef System sekaligus sebagai patokan asal-usul dari bela diri jalanan muslim modern Mosdef System. Nah, dilihat dari konsep ini, keluarga pendiri Mosdef System itu berlandaskan kepada dua keluarga besar atau trah. Yang pertama yaitu trah Majapahit. Trah Majapahit atau keluarga besar keturunan Majapahit, itu nanti penjelasannya dari garis ayah pendiri Mosdef System. Kemudian yang kedua yaitu trah atau jalur keturunan Sunan Giri Kedaton. Nah, itu dari garis ibu untuk nantinya. Nah, jadi dari dua landasan trah atau keluarga besar ini dua luhur untuk keluarga pendiri Mosdef System yang nantinya menjadi sekaligus dari asal-usul dari bela diri jalanan muslim modern Mosdef System itu sendiri. Insya Allah dalam video kali ini saya akan membahas satu. Yang pertama yang kita bahas yaitu terkait dengan masalah silsilah keturunan keluarga pendiri bela diri jalanan muslim modern Mosdef System ini jalur trah Majapahit atau dari jalur keluarga besar kerajaan Majapahit gitu. Kita mulai, yaitu yang pertama ya, kita akan bahas dari silsilah keturunan keluarga pendiri Mosdef System jalur trah Majapahit. Kemudian yang kita mulai dari leluhur nenek moyang dari kerajaan Majapahit, yaitu dari melalui jalur Prabu Brawijaya V atau Maharaja Majapahit ke-11. Ini leluhur jalur di Majapahit. Kemudian dari Prabu Brawijaya V itu melalui putranya yang bernama Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng, lebih terkenal dengan Kiai Ageng Tarub II gitu. Itu untuk gelar beliau. Kemudian dari Raden Bondan Kejawan itu melalui putranya yaitu Ki Ageng Getas Pandowo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Tarub III, melanjutkan misi dari ayahandanya yaitu Raden Bondan Kejawan. Kemudian dari Ki Ageng Getas Pandowo kemudian melalui jalur putranya juga yang pertama yang bernama Ki Ageng Selo atau Kiai Abdurrahman gitu. Berurutan dari situ. Kemudian dari Ki Ageng Selo atau Kiai Abdurrahman melalui jalur putranya yaitu Ki Ageng Enis atau Ki Ageng Laweyan gitu. Makamnya ada di Laweyan Surakarta. Nah, ini untuk jalur yang sampai kepada pendiri bela diri jalanan muslim modern System. Kemudian dari Ki Ageng Enis itu melalui jalur putranya yang bernama Ki Ageng Pemanahan atau lebih dikenal dengan Kiai Gede Mataram. Nah, makam beliau ada di Yogyakarta. Kemudian dari putranya Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Gede Mataram
melalui putranya yaitu Panembahan Senopati yang memiliki nama kecil yaitu Raden Danang Sutawijaya. Beliau selain mendirikan Mataram Islam, tapi juga beliau sebagai Raja Mataram Islam pertama. Melalui itu, kemudian dari Panembahan Senopati melalui jalur putranya yaitu Sultan Hanyokrowati Sedo ing Kerapeak. Beliau Raja Mataram yang kedua yang melanjutkan misi dari bapaknya Panembahan Senopati, dan beliau memiliki nama kecil yaitu Raden Mas Jolang. Nah, kemudian dari Sultan Hanyokrowati melalui putra beliau yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau Raja Mataram ketiga sekaligus sebagai pahlawan nasional. Beliau yang memimpin peperangan menyerang Batavia 2 kali. Beliau memiliki nama kecil yaitu Raden Mas Rangsang. Kemudian dari Sultan Agung Hanyokrokusumo melalui putra beliau jalurnya yaitu Susuhunan Amangkurat Agung yang meninggal di Tegal, terkenal dengan Sunan Tegal Arum. Beliau adalah Raja Mataram yang keempat. Nama kecil beliau adalah Raden Mas Sayyidin. Itu. Kemudian dari Susuhunan Amangkurat Agung melalui jalur putranya Pangeran Notobroto I yang memiliki nama kecil yaitu Raden Mas Resoko. Itu melalui jalur itu. Kemudian dari Pangeran Notobroto I melalui jalur putranya yaitu Raden Mas Haryo Notobroto II. Raden Mas Haryo Notobroto II yang memiliki nama kecil yaitu Raden Mas Subroto. Kemudian dari Raden Mas Haryo Notobroto II kemudian melalui jalur putranya yaitu Raden Mas Surotaruno I yang beliau merupakan tokoh masyarakat di Gagatan Boyolali sekarang Wonosegoro. Kemudian dari Raden Mas Surotaruno I melalui jalur putranya yaitu Raden Surotaruno II. Beliau juga menjadi tokoh masyarakat di Gagatan Wonosegoro Boyolali. Kemudian dari Raden Surotaruno II melalui putra beliau yaitu Raden Surotaruno III. Raden Surotaruno III. Nah, beliau juga merupakan seorang tokoh masyarakat Gagatan Wonosegoro Boyolali. Kemudian dari Raden Surotaruno III melalui putra beliau yaitu Raden Tumenggung Prawiro Digdaya. Beliau memiliki gelar yaitu Raden Panji Yudo Prawiro. Itu nama gelar beliau. Kemudian beliau merupakan seorang bupati untuk Gagatan Pamajegan Gagatan Wonosegoro Boyolali. Ini melalui putra beliau. Dari Raden Tumenggung Prawiro Digdaya melalui putra beliau yaitu Raden Prawiro Dikromo I. Beliau adalah anak pertama dari istri kedua. Karena Raden Tumenggung Prawiro Digdaya memiliki 4 istri. Nah, kemudian Raden Prawiro Dikromo I beliau adalah anak pertama dari istri kedua beliau yang bernama yaitu Raden Ayu Sawitri, nama ibu dari Raden Prawiro Dikromo I. Dan melalui Raden Prawiro Dikromo I melalui putra beliau yaitu Raden Duloh Prawiro Suwito. Nah, kemudian kembali lagi Raden Prawiro Dikromo I, beliau adalah seorang Demang, Kacangan Andong Boyolali. Demang itu setara dengan Pak Camat kalau sekarang. Kemudian dari Raden Prawiro Dikromo, Demang Kacangan Boyolali, Andong Boyolali, melalui putra beliau Raden Duloh Prawiro Suwito. Ya, beliau merupakan seorang Demang untuk wilayah Winong Andong Boyolali. Dan Raden Duloh Prawiro Suwito melalui putra beliau yaitu Kiai Haji Mustawi. Beliau seorang Panggulu yaitu daerah wilayah Winong Andong Boyolali, yaitu penggulu, menikahkan, menjadi khatib, menjadi imam masjid,
mengajar mengaji itu Panggulu gitu. Yang berada makam beliau ada di Winong Andong Boyolali. Kemudian dari Kiai Haji Mustawi ini melalui putra beliau yaitu Kiai Muslim. Beliau adalah seorang ketip Winong wilayah Winong Andong Boyolali. Tugas beliau ketip yaitu maksudnya khotib. Selain khotib Jumat, mengajarkan ngaji pada masyarakat, kemudian juga menjadi imam masjid. Nah, makam beliau ada di samping makam Kiai Haji Mustawi di Winong Andong Boyolali. Kemudian dari Kiai Muslim melalui putra beliau yaitu Bapak Japari BA. Bapak Japari BA ini adalah seorang guru SD Negeri 2 Jerakah Selo Boyolali untuk terakhir kalinya. Dari beliau kemudian lahir putra pertama yaitu Grandmaster Agung Musdef yang memiliki nama kecil Nugroho Agung Wibowo. Nah, ini yang menjadi pendiri bela diri Jalanan Muslim Modern Moja System. Nah, ini adalah jalur silsilah keturunan dari jalur ayah pendiri bela diri Jalanan Muslim Modern Moja System, yaitu trah keturunan dari trah Majapahit, kemudian trah Mataram Islam. Kemudian silsilah ini data silsilah ini sudah tercatat alhamdulillah di Kusumo Wandowo Kraton Surakarta Diningrat melalui Pamong Pusat Paguyuban Keluarga Trah Gagatan di Solo, Jawa Tengah, tepatnya di daerah Jebres untuk sekretariatnya pada tanggal 18 Mei 2024. Nah, ini adalah jalur ayahanda pendiri bela diri Jalan Muslim Modern Moja System yang menuju atau mengarah ke trah Mataram Islam, kemudian lanjut menuju kepada trah Majapahit melalui Prabu Brawijaya V. Kemudian yang kedua yaitu ada jalur ibu, yaitu silsilah keturunan keluarga pendiri Mosda System jalur trah Sunan Giri, yaitu penjelasannya berikut ini. Yaitu dari pertama yaitu dari Syekh Maulana Ishaq atau terkenal memiliki gelar Syarif Ibrahim Malaka. Dari beliau melalui putra beliau yaitu Sayyid Yakub atau lebih dikenal dengan Pangeran Wali Lanang gitu. Kemudian dari Sayyid Yakub melalui putra beliau yaitu yang terkenal dengan nama Sunan Giri, anggota Wali Songo. Beliau pendiri keraton atau kerajaan di Giri Gedaton yang makanya lebih dikenal dengan Sunan Giri gitu. Nama kecil beliau Prabu Satmata atau Muhammad Ainul Yakin. Itu nama beliau sebelum beliau diangkat menjadi Sunan atau anggota Wali Songo. Kemudian dari Sunan Giri melalui putra beliau yaitu Sunan Kidul. Sunan Kidul. Kemudian dari Sunan Kidul yaitu nama kecil beliau adalah Pangeran Arya Pandan. Itu nama kecil beliau Sunan Kidul. Kemudian dari Sunan Kidul melalui putra beliau yaitu Kiai Ageng Sobo atau nama lain Kiai Ageng Pakeringan atau Pakiringan. Nama kecil beliau yaitu adalah Pangeran Wiro Sobo. Ini nama kecil dari Kiai Ageng Sobo. Jadi dari Kiai Ageng Sobo melalui putra beliau yaitu Kiai Ageng Juru Martani atau lebih dikenal dengan Ki Juru Martani, yaitu beliau Adipati Mondoroko I atau dia adalah seorang patih pertama, yaitu patih pertama dari kerajaan Mataram Islam, yaitu pada waktu Mataram Islam dipimpin oleh Panembahan Senopati, jadi sekaligus Adipati patih pertama. Kemudian dari Kiai Ageng Juru Martani melalui putra beliau yaitu Kiai Ageng Manduro. Kiai Ageng Manduro atau nama kecil beliau adalah Pangeran Manduro Negoro. Beliau adalah Adipati Mandoroko II untuk menggantikan atau melanjutkan misi dari ayahanda beliau Adipati Mandoroko I. Kemudian dari Kiai Ageng Manduro ini melalui jalur putra beliau yaitu Kiai Ageng Wiroprobo.
yaitu yang memiliki nama kecil Pangeran Mandurorejo. Makam beliau ada di Kaliwungu, Kendal. Nah, dan beliau adalah seorang bupati pertama Kabupaten Pekalongan. Nah, dari Ki Ageng Wiroprobo ini, beliau adalah panglima perang ketika Sultan Agung memerintahkan untuk menyerang Batavia yang penyerangan pertama. Itu dipimpin salah satunya adalah Ki Ageng Wiroprobo atau Pangeran Mandurorejo, dibantu dengan saudara beliau yaitu Pangeran Uposonto. Beliau berkedudukan sebagai Bupati Batang waktu itu, gitu. Kemudian dari Kiai Ageng Wiroprobo melalui putra beliau yaitu Kiai Ageng Ketip Grobogan yang memiliki nama kecil yaitu Raden Tumenggung Kartonagoro. Ya. Kiai Ageng Ketip Grobogan ini kemudian beliau dipindahkan tugas ke Pati, makanya dengan memiliki nama lain Kiai Ageng Pati. Kemudian dipindah tugas lagi ke Laweyan untuk menjadi ketip di Laweyan, maka dengan tugas terakhir beliau juga mendapatkan atau memiliki gelar Kiai Ageng Ketip Laweyan. Nah, ini Raden Tumenggung Kartonagoro. Dari Kiai Ageng Ketip Grobogan melalui jalur putra beliau yaitu Kiai Gulu atau Raden Derpoyudo. Dari Kiai Gulu atau Raden Derpoyudo ini melalui putra beliau yaitu Kiai Tumenggung Honggowongso, atau nama lain beliau adalah Tumenggung Arung Binang I. Beliau adalah Adipati Kebumen. Memiliki nama kecil yaitu Jaka Sangrip. Nama kecil beliau Kiai Tumenggung Honggowongso. Kemudian dari Kiai Tumenggung Honggowongso melalui jalur putra beliau yaitu Kiai Niti Manggolo, atau nama lain beliau, gelar beliau Kiai Kerti Manggolo I. Makam beliau berada di Baturaden, Banyumas. Itu untuk makam beliau. Kemudian dari Kiai Niti Manggolo melalui putra beliau yaitu Kiai Abdul Jalal I, atau lebih dikenal atau memiliki gelar Panembahan Kaliyoso Jogopaten. Dari sini lahir Trah Kaliyoso, Kiai Abdul Jalal I. Kemudian dari Kiai Abdul Jalal I melalui putra beliau yaitu Kiai Minhat. Beliau adalah tokoh agama di Kaliyoso Sabrang Lor. Kalau sekarang itu daerah masih masuk wilayah Kalijambi. Kalau dari Solo menuju ke Sangiran sebelum Sangiran, musim Sangiran gitu. Makam beliau ada di Sabrang Lor, yaitu di Kaliyoso Sabrang Lor. Kemudian melalui Kiai Minhat ini, melalui jalur putra beliau yaitu Kiai Abdurrahman. Beliau juga seorang tokoh agama di daerah Pegonang, Surakarta. Kemudian dari Kiai Abdurrahman melalui putra beliau yaitu Kiai Mubarok. Dia juga tokoh agama untuk wilayah Surakarta Utara. Berikutnya yaitu Kiai Mubarok melalui jalur putra beliau yaitu Kiai Amoh Tarom. Kiai Amoh Tarom merupakan tokoh agama di Sumberlawang, Sragen. Kemudian dari Kiai Amoh Tarom ini melalui jalur putra beliau yaitu Kiai Mosin. Beliau adalah pendekar silat dari Sumberlawang, Sragen. Makam beliau ada di Gemolong, Sragen, Boyolali. Sragen, Jawa Tengah, bukan Sragen Boyolali ya, Sragen, Jawa Tengah. Kemudian dari Kiai Mosin melalui putri beliau yaitu melalui jalur istri ketiga yaitu bernama Alfiah, memiliki putri satu yaitu Siti Kismunsyati, yaitu pendiri TK Hidayah Jeruk Miri Sragen. Nah, memiliki nama kecil yaitu Jumirah. Nah, dari Siti Kismunsyati, pernikahan Siti Kismunsyati dengan Bapak Japari Bia tadi, lahirlah Grandmaster Agung Musdef yang menjadi pendiri Beladi Jalan Muslim Modern System yang memiliki nama kecil yaitu Nugroho Agung Wibowo. Nah, ini jalur untuk Trah Sunan Giri, yaitu jalur melalui keturunan ibunda pendiri Modern System. Dan alhamdulillah untuk data silsilah ini sudah tercatat di keluarga besar keturunan Kanjeng Sunan Giri melalui sekretariat
keluarga besar juru kunci makam Sunan Giri yang berada di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 7 Mei 2024. Nah, ini adalah sedikit gambaran tentang asal-usul dari keluarga pendiri Mosdef System, sekaligus sebagai asal-usul dari bela diri jalanan Muslim modern Mosdef System yang merupakan gabungan dari Trah Majapahit dan sekaligus juga dengan Trah Sunan Giri yang berada di Giri Kedaton, Gresik. Nah, ini video kali ini penjelasan dari saya tentang asal-usul bela diri jalanan Muslim modern Mosdef System. Mungkin ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا.